Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Berbantu dan memberkati kami sebelum mulai aktivitas pada pagi hari ini. Izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Bijak mengelola harta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita, saya, bapak, ibu, dan kita semua yang tidak ingin menjadi orang kaya, sukses dan berhasil. Setahu saya, kalau kita cari pun di buku, ya, semua di toko buku pasti ada menulis kiat menjadi sukses, kiat menjadi orang hebat, kiat menjadi orang terkenal, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang penulis yang menulis bukunya kiat untuk menjadi miskin. Tidak ada. Semua pasti mengajarkan bagaimana menjadi orang yang berhasil, bagaimana menjadi orang kaya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang sampai merampok, itu juga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau bila perlu semakin banyak dia merampok, maka dia akan menjadi kaya. Mohon maaf. Kalau ada orang yang mengambil bukan dari jalurnya dalam pekerjaannya, itu pun tujuannya untuk mengumpulkan harta. Dan semua yang dilakukan manusia adalah dengan usahanya, pasti salah satunya adalah untuk menimbun, menyimpan, menambah pundi-pundi hartanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini peringatan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus tidak berarti langsung ujuk-ujuk menuduh orang-orang kaya sehingga kita atau orang kaya tersebut menjadi terpojok dan selalu disalahkan atau dikambing hitamkan. Tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Rasul Yakobus dalam nats ini, bagaimana orang yang sibuk mengejar harta, menimbun hartanya, sehingga benar sekali seperti yang dikatakan oleh, saya terbuka saja mengambil semua dari referensi Ali bin Abi Thalib, pemuka pertama agama Islam. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya: pencari ilmu dan pencari harta. Orang-orang yang sibuk mengejar harta, orang-orang yang sibuk dengan urusan harta. Ya, sehingga seperti yang dikatakan dalam nats ini, emas dan perakmu sudah berkarat. Pada saat itu kekayaan diukur belum dalam bentuk uang, tetapi emas dan perak, dan juga harta lainnya termasuk juga gandum, jagung, dan bahan-bahan makanan yang ditimbun itu bisa mengakibatkan, kalau emas perak tadi berkarat dan makanan yang ditimbun itu bisa menjadi membusuk. Ya, maka dikatakan kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu dimakan ngengat di ayat yang kedua. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya, makan dagingmu seperti api. Karena apa? Disimpan, ditimbun, dan terus ditimbun. Ya. Kitab Yakobus tidak menyalahkan, tetapi sedang mengajarkan kepada orang-orang kaya untuk bijak mengelola kekayaannya. Jangan hanya sekedar menimbun, tetapi apa yang dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Iya, jangan hanya sekedar ditimbun, tapi dia tidak menikmati. Karena apa? Hari-hari sedang berakhir. Hartanya banyak melimpah, tapi dia tidak pernah menikmati. Akhirnya dia meninggal dunia, dan dia tidak bisa menikmati. Selain
hal tersebut juga Rasul Yakobus juga mau mengingatkan orang-orang kaya untuk bijak mengelolanya dengan di ayat sebelumnya, ya janganlah mengambil upah orang lain tidak pada tempatnya, jangan memeras orang lain, jangan menahan upah orang lain, tapi kelolalah hartamu dengan baik, kelola harta kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang bijak. Kebijakan yang lainnya adalah menjadi berkat. Kalau ada harta, kita amalkan, kita bagikan, kita sedekahkan, dan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, baik juga menjadi berkat di tengah-tengah gereja, memakai harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, kata firman Tuhan. Dan mari kita terus kelola apa yang kita miliki untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semuanya itu kita kelola dengan baik, dan Tuhan semakin memberkati hidup kita menjadi orang yang lebih sukses dan kaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berakar, berbuah-buahnya lebat mencari hidup kami. Kami boleh mengelola harta kami dengan baik, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.